Video pembelajaran ini berasal dari SMA Negeri 11 Luwu Timur, sebuah sekolah yang berada di wilayah paling utara Provinsi Sulawesi Selatan. Di tengah berbagai keterbatasan sekolah ini, maka setiap guru harus berpikir keras bagaimana menciptakan sebuah metode pembelajaran yang tidak hanya inovatif, efektif, tetapi juga kreatif. Di tengah pandemi yang melanda negeri, pembelajaran pun harus beralih dari tatap muka menuju daring. Berikut ini adalah salah satu contoh pembelajaran via daring. Hai, mari kita belajar sejarah menyenangkan bersama Bu Lan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Belajar, bertemu lagi dengan Ibu Indra Wulan. Kali ini kita akan belajar sejarah mengenai kronologi peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Bagaimanakah peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Sahabat Rumah Belajar, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Pengeboman Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan inilah yang pada dasarnya akan menjadi pemicu keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. Sahabat, serangan Jepang sebagaimana tayangan video sebelumnya sesungguhnya bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Pada akhirnya, sejumlah wilayah berhasil diduduki oleh Jepang. Begitupun mulai pada tanggal 11 Januari 1942 dimulai dari mendaratnya pasukan Jepang di Tarakan, Kalimantan Timur yang selanjutnya disusul oleh wilayah lainnya di Indonesia. Praktek kekerasan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia begitu menyiksa, seperti praktek Romusa dan Jugun Ianfu. Namun, hal ini tetap berada pada derasnya gerak perjuangan dari dalam negeri Indonesia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, terjadilah pemboman dua kota penting di Jepang oleh sekutu. Hal ini membuat kondisi Jepang semakin terdesak. Tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda Indonesia mendengar kekalahan Jepang dari radio BBC. Pukul 8, para pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Hasil keputusan rapat para pemuda: pertama, kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia, tidak boleh tergantung kepada bangsa lain. Kedua, segala ikatan dengan janji Jepang harus dibatalkan. Ketiga,
diadakan pertemuan dengan Soekarno-Hatta tentang pelaksanaan proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Apakah yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? Mari kita saksikan video berikut. Sahabat, peristiwa berikutnya masih pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah peristiwa perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Tadasi Maida. Adapun tokoh penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah mengerti kan mengenai materi ini? Nah, sekarang saatnya untuk kuis. Pertanyaan pertama. Peristiwa penting apakah yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945?
Benar sekali sahabat, 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Siapakah orang Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia? Bahkan di kediamannya lah dilakukan perumusan naskah teks proklamasi. Ya, benar. Jawabannya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Sahabat rumah belajar, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ingatlah, perjuangan untuk mencapai proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 bukanlah hal yang mudah. Di dalamnya penuh dengan semangat juang yang tak sedikit mengorbankan lautan darah bahkan nyawa. Tugas sahabat sebagai generasi muda adalah mengisinya dengan segudang prestasi. Semangat!